di rumah, kembali lagi bersama kami berdua dalam program Kampungku. Nah pemirsa, kali ini kita akan mengajak pemirsa semua untuk mengelilingi berbagai macam potensi yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Mulai dari potensi UMKM-nya, potensi keunikannya, dan berbagai potensinya akan kami hadirkan di program Kampungku ini. Baik, betul sekali Nadila. Apalagi di Provinsi Sumatera Selatan ini banyak sekali, lebih dari 3.000 desa. Tentunya kita butuh dukungan dari pemirsa yang mempunyai informasi menarik mengenai UMKM ataupun ada tradisi keunikan lainnya yang bisa kita hadirkan di Kampungku, bisa hubungi nomor di bawah ini. Oke Kiki, nah selanjutnya Kiki kita akan membahas ke salah satu Kabupaten Ogan Ilir. Di sana terdapat pasar tertua dan juga terbesar di sana. Dan tentunya pasar ini menjadi pusat perekonomian warga di sana. Baik, betul sekali. Tapi sayangnya karena memang sekarang ini sudah banyak sekali kemajuan teknologi lainnya. Ada yang melalui online, ada juga dari kalangan. Jadi pasar ini tuh sekarang sudah agak sepi ya. Betul. Tapi kita juga sebagai pedagang harus mempunyai inovatif ya. Harus diikuti perkembangan zaman ya. Kira-kira bagaimana nih pasar yang ada di Kabupaten Ogan Ilir? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Terletak di sepanjang Jalan Lintas Timur kilometer 38 Kecamatan Indralaya Mulia, Kabupaten Ogan Ilir. Pasar Indralaya merupakan pasar tertua dan terbesar bagi warga Ogan Ilir. Pasar ini berbatasan dengan permukiman warga di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Ogan, di sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Kelekar, dan berbatasan dengan Jalan Lintas Timur Sumatera di sebelah barat. Pasar legendaris ini setiap harinya selalu ramai aktivitas, dari mulai dini hari hingga sore hari. Karena disinilah pusat perputaran perekonomian warga Indralaya sebelum bermunculannya berbagai pasar kalangan atau pasar musiman. Meskipun masih terlihat ramai, namun ternyata warga dan juga pedagang di pasar Indralaya ini mengaku justru saat ini kondisi pasar semakin sepi dibandingkan dulu. Hal ini dikarenakan sudah banyak bermunculannya berbagai pasar kalangan atau pasar musiman, serta pedagang-pedagang sayur yang berjualan secara online. Hal ini diakui oleh warga dan juga pedagang di pasar ini. Kondisinya ini sepi. Sepi karena ada kalangan di tiap dusun ini kan. Karena adanya pasar kalangan. Nah, di tiap dusun ada pasar kalangan. Dulu kan tidak ketik pasar kalangan di dusun-dusun ini. Nah inilah ada, setiap dusun ada pasar kalangan. Jadi bentor agak sepi istilahnya tuh. Pasarnya juga sepi. Pasarnya juga sepi. Kira-kira berapa persentase penurunannya? Ada 50%? Nah baca itulah, sekitar itulah. Sekitar Separuh itulah. Waktu itu kan rame kan. Nah, separuh agak sepi mah itu. Oke. Oh jauh bedanya dek. Bedanya jauh. Nah ini sepi pembelinya. Sepi. Kenapa sepi Bu? Tapi tambah bagus pasarnya. Iya kalau pasarnya memang bagus tapi pembelinya sepi. Bangunannya bagus. Oh, kenapa Bu sepi? Ya ini kan banyak lah kalang-kalangan tempat lain. Hari-hari ini ada gala di dusun-dusunnya kalangan. Oh, banyak pasar kalangan. Cak di daerah-daerah Talang itu, Tanjung Batu kan banyak itu. Namun demikian, para pedagang di sini tidak pantang menyerah. Meskipun kini jumlah pedagang berkurang, lapak dan kios yang penuh terisi hanya di lantai bawah saja. Para pedagang berharap pasar rakyat Indralaya ini dapat kembali dan semakin hidup di tengah gempuran bermunculannya pasar-pasar kalangan maupun gerai-gerai marketplace modern. Ada yang 10.000, 15.000.
Wah, tentunya sayang sekali ya Kiki ya apabila pasar tradisional ini akan tergerus zaman dan juga tidak diberdayakan dengan baik ya. Betul. Nah, maka kita juga butuh bantuan dari pemerintah untuk terus memperdayakan pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Betul sekali, karena tradisional dengan sekarang yang sudah berjalan ini ya dari online harus sejalan, karena ada beberapa orang yang serba instan ya, Betul. maunya serba cepat. Nah, Nadila, kita masih mengajak pemirsa di Kabupaten Ogan Ilir. Tadi kita membahas mengenai pasarnya. Nah, kali ini kita akan mengajak tentunya di Provinsi Sumatera Selatan ini terkenal dengan sungainya. Di Ogan Ilir terdapat Sungai Rambutan, di mana di sungai ini kan pastinya sebagai penyambung kehidupan ya. Airnya untuk dikonsumsi, kadang juga untuk mandi, Betul. ada juga buat cuci piring ya. Karena itu mungkin di daerah-daerah PDAM-nya nggak terlalu banyak ya, tapi dimanfaatkan karena lebih gratis ya, gratis dan lebih ekonomis. Berarti banyak sekali warga setempat yang memberdayakan ya sungai yang ada di sana. Nah, pasti pemirsa sudah penasaran bagaimana Sungai Rambutan ini dia liputannya untuk Anda. Kabupaten Ogan Ilir memiliki beragam potensi sumber daya alam yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satunya warga di kawasan desa Sungai Rambutan. Desa dengan 82 orang kepala keluarga ini memiliki sumber daya alam, yaitu sungai yang menjadi salah satu sumber penghidupan. Ikan yang ada di sungai desa Sungai Rambutan ini diantaranya ikan gabus, tepat, dan seluang. Biasanya, warga baik pria maupun wanita memancing saat hari mulai sore, karena saat itu air sungai mulai surut. Keberadaan sungai tentu saja bermanfaat bagi warga desa. Karena itu, warga berkomitmen untuk selalu menjaga kelestarian sungai seperti memancing ikan dengan cara yang ramah lingkungan agar tidak mematikan habitat ikan di sungai. Sungai dimanfaatkan warga di desa ini tidak hanya untuk mandi dan mencuci, tetapi juga sebagai sumber penghasilan, yaitu dengan memancing atau menjala ikan. Seperti yang diutarakan Kepala Desa Dusun 1 Desa Sungai Rambutan, Muhammad Kandik. Menurutnya, selain mengandalkan mata pencarian sebagai petani karet dan sawit, warga di sini juga menjual ikan dari hasil memancing. Namun apabila hasil pancing sedikit, maka ikan hanya akan dikonsumsi oleh keluarga. Mancing, jala, Untuk dijual atau dikonsumsi, kalau nggak habis dikonsumsi ya dijual, Bu. Kalau itu memang banyak Pak ya untuk ikannya ini Pak, didapat Pak. Ikannya seperti gabus, betok, sepat, seluang. Berarti alami ya? Ya, Bu, alami. Ikan alam. Biasanya kapan Pak biasanya mereka mancing jalan? Sore-sore, Bu, pas banyu airnya surut, mereka mancing turun. Nah ini kan ada lagi aktivitas manggang gitu ya, manggang kemplang itu dijual juga. Ada, Bu, ada yang beberapa yang aktivitasnya seperti manggang kemplang, ngupas gelam, ada juga. Ikan yang ada di sungai desa Sungai Rambutan ini diantaranya ikan gabus, tepat, dan seluang. Biasanya, warga baik pria maupun wanita memancing saat hari mulai sore, karena saat itu air sungai mulai surut. Keberadaan sungai tentu saja bermanfaat bagi warga desa. Karena itu, warga berkomitmen untuk selalu menjaga kelestarian sungai seperti memancing ikan dengan cara yang ramah lingkungan agar tidak mematikan habitat ikan di sungai.
Wah, ternyata sungai ini bukan hanya dimanfaatkan untuk mencuci baju saja ataupun mandi ya anak-anak ya. Ternyata di sini juga banyak warganya memancing. Jadi hasil tangkapannya juga bisa untuk dikonsumsi ya. Lumayan ya, mancing kan agak nunggunya aja yang agak lama ya. Tambah ekonomi juga ya, Kiki, ya. Betul, karena kalau ada sungai pastinya ada sumber kehidupan di sekitarnya. Betul sekali. Nah pemirsa, kami akan terus mengajak pemirsa semua mengelilingi berbagai macam potensi yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Tetapi setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Kampungku. Sebelumnya kita sudah mengajak pemirsa ke Kabupaten Ogan Ilir. Kali ini kita agak bergeser sedikit. Kalau naik tol itu satu jalur ya. Betul. Kita mau ke Kota Prabu Muli. Tentunya Kota Prabu Muli ini sangat terkenal dengan nanasnya, dari produk olahan UMKM, dari produk nanas, biasanya makanan. Tapi ternyata nanas ini juga dapat dimanfaatkan menjadi kria ya, menjadi kerajinan. Betul sekali, Kiki. Nah biasanya kan ternyata nanas ini bukan cuma enak untuk dikonsumsi, tetapi juga banyak khasiatnya. Salah satunya adalah daunnya. Daunnya ini diolah menjadi serat dan juga diolah menjadi benang sehingga bisa menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Wow, itu produk apa aja ya kira-kira ya? Baru tahu ya ternyata daun nanas itu serat, bisa dijadikan serat sebagai benang ya. Karena selama ini kita cuman makan buahnya aja ya, apalagi sambil ngerujak enak banget ya sore-sore ya. Baik pemirsa, langsung saja ini dia liputannya untuk Anda dari Kota Prabu Muli. Desa Pangkul masuk ke dalam wilayah Kecamatan Cambai, Kota Prabu Muli, berjarak sekitar 86 km dari Kota Palembang. Di desa seluas 3.600 hektar ini terdapat industri kecil menengah yang mengolah daun nanas menjadi produk yang bernilai ekonomi. Daun nanas yang dapat diolah menjadi serat adalah daun nanas dengan usia minimal 1 tahun dan panjang sekitar 70 cm. Jika daun nanas tidak memenuhi dua syarat itu, dikhawatirkan serat yang dihasilkan tidak akan bertahan lama. Daun nanas yang diolah menjadi serat kemudian dipintal menjadi benang. Konon kabarnya pembuatan dan penggunaan benang dari serat daun nanas sudah dikenal lama oleh para leluhur masyarakat Prabu Muli. Mereka menggunakan benang serat nanas untuk menjahit. Pada masa itu memperoleh benang sangatlah sulit dan harganya pun mahal. Setelah kering dia warnanya kuning seperti ini. Ini warnanya lebih bagus, lebih terang kalau di daerah Pangkul dan Prabu Muli karena nanas dan daunnya sesuai dengan kelembapan tanah yang membuat daun ini menjadi lebih kuat, lebih terang warnanya. Kemudian setelah kita ambil dari petani, kita beli, ini kan lumayan mahal ya Pak, 1 kilonya 120.000, tapi harus banyak dari daun mentahnya ini. Kemudian kita ambil, dijadikan dipilah-pilah oleh pengrajin untuk dijadikan benang seperti ini. Nah, di tangan kaum perempuan yang tergabung dalam industri kecil menengah atau IKM Nanas Masak Desa Pangkul, daun nanas tidak hanya diolah menjadi serat tetapi juga benang, tas, dan kerajinan tangan lainnya. Benang serat daun nanas dapat ditenun menjadi bahan kain, sulaman, bahkan pakaian. Proses pembuatan serat nanas sampai menjadi kain membutuhkan waktu 1-2 minggu, namun dapat lebih cepat jika menggunakan mesin. Kalau kain tenun ini kita bikin 1 meternya bisa 2 hari. Tapi kalau mereka yang baru belajar bisa 10 hari. Dari kain ini kita campur pakai benang emas. Kita modifikasi seperti ini. Untuk daerah Prabu Muli ini baru ada 3 motif. Motif 1, motif 2, dan motif 3. Kain ini bisa kita jadikan bermacam-macam. Bikin tanja, bikin kayak tas, modifikasi tas dari
rangkai besi, macam-macam Pak. Keberadaan IKM Nanas Masak di tengah-tengah masyarakat Desa Pangkul dinilai sebagai sesuatu yang sangat berharga. Selain menjadi sarana pendidikan bagi kaum perempuan, melalui keterampilannya mengolah daun nanas, para perempuan Desa Pangkul dapat membantu perekonomian keluarga. Dengan adanya serat nanas ini membantu ibu-ibu yang dalam ekonomi yang kurang, bisa untuk dijadikan penambah-nambahan modal. Dalam kegiatan mereka yang tidak ada kegiatan sehari-hari, dengan adanya serat nanas ini mereka bisa bekerja untuk melakukan kegiatan ini. Untuk ide-ide mereka yang bisa membuat tas, kegiatan mereka yang sehari-hari membantu mereka yang kosong untuk kegiatan sehari-hari, sudah dari mereka nyadap, mereka dari kebun kan kegiatan kosong, mereka bisa beraktivitas untuk serat nanas ini, membantu ekonomi mereka juga dalam kegiatan ini. Depan harapannya semoga serat nanas ini semakin meningkat, semakin baik, bisa menunjang ekonomi masyarakat Desa Pangkul. Kemampuan perempuan dalam IKM ini terus diasah agar dapat menjaga kualitas sehingga produksinya dapat berkelanjutan. Melalui serat daun nanas, masyarakat Desa Pangkul berupaya mengangkat kearifan lokal sekaligus melestarikan nilai-nilai peninggalan leluhur masyarakatnya. Wah, ternyata banyak sekali ya Kiki manfaat dari serat daun nanas ini yang diolah bisa menjadi tas, terus pakaian dan juga sebagainya. Dan juga Kiki ini juga sebagai bentuk pemberdayaan bagi kaum-kaum perempuan yang ada di sana. Wah, luar biasa ya. Ternyata kalau memang ada inovasinya bisa dimanfaatkan menjadi produk olahan ya. Karena kita taunya kalau daun ya udah daun aja dibuang ya biasanya ya. Nah, pemirsa, kita akan mengajak pemirsa ke Kabupaten Banyuasin. Pasti sudah sangat tahu banget nih karena di daerah ini nih, daerah rambutan di Kabupaten Banyuasin ini sangat terkenal sekali dengan kerbau rawanya. Karena memang di daerah Banyuasin ini banyak rawa. Jadi kerbau kan sedangnya di rawa-rawa. Nah, kerbau ini juga biasanya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Susunya dijadikan makanan gulopuan. Gulopuan ini kan udah jarang banget ya ada di Kota Palembang. Jadi di rambutan itu banyak masyarakat memanfaatkannya untuk dijadikan sebagai gulopuan. Langsung saja Nadila, kita ajak pemirsa ke Kabupaten Banyuasin. Rambutan, desa yang terletak di daerah rawa. Namun saat musim kemarau tiba, desa ini seperti hamparan padang savana. Kerbau-kerbau ini mulai dilepas liarkan setiap pagi hingga sore hari. Sudah sejak lama, Desa Rambutan menjadi tempat berkembang biaknya kerbau rawa, yang banyaknya diperkirakan sudah mencapai 1.000 ekor lebih. Dengan luasan rawa mencapai 100 hektar, tempat ini menjadi tempat mencari makan bagi para kawanan kerbau. Kerbau-kerbau yang sudah dilepas liarkan dari pagi akan kembali dengan sendirinya saat malam hari. Dan mereka kembali ke kandang yang sama setiap harinya. Di mana tempat ini banyak sekali kandang kerbau yang berdekatan.
Kerbau-kerbau ini juga menjadi penyuplai susu segar bagi masyarakat di Desa Rambutan. Kalau kerbau ini dia di pagi-pagi dilepas dari jam 6, jam 5 masuk lagi kandang. Kalau dia masalah makan ini dia liar makan dewek, cari dewek makannya. Satu kandang kerbau dapat berisi 50 sampai 70 ekor kerbau. Nah Kiki, biasanya ini kan kalau misalnya sedang musim kemarau kayak gini, rawa-rawa ini kan menjadi kering dan juga biasanya dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk berpiknik nih. Betul. Jadi diinovasikan lagi. Piknik, belakangnya ada kerbau, seru ya. Jadi nuansanya persawahan gitu ya. Betul, bisa nih jadi pilihan wisata untuk pemirsa karena ini lagi musim kemarau dan juga tidak terlalu jauh dari kota Palembang, hanya sekitar 40 menit ya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah Kiki, tadi kan kita sudah mengelilingi berbagai macam potensi nih yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Kali ini kita akan mengajak pemirsa ke Kabupaten Banyuasin. Nah di sana Kabupaten Banyuasin ini tidak hanya terkenal dengan sentra berasnya saja, tetapi juga di sana terkenal dengan budidaya ikan, yaitu adalah ikan patin nih Kiki. Wow, seperti kita tahu kalau di Sumsel ini ikan patin ini laris manis ya. Betul. Karena biasanya banyak dicari untuk dimasak menjadi makanan khas Sumsel juga, pindang. Wow, jadi lapar nih ya. Makanan. Nah pasti pemirsa di rumah sudah penasaran bagaimana potensi dan juga budidaya ikan patin ini. Ini dia liputannya untuk Anda. Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa menyimpan potensi tersembunyi. Salah satu potensi yang ada berupa ikan budidaya. Di lokasi jauh dari keramaian, puluhan bahkan ratusan kolam ikan budidaya terbentang di datarannya. Dari desa yang berjarak sekitar 43 km dari kota Palembang ini, 60 ton ikan dipasarkan setiap harinya. Umumnya ikan yang dibudidayakan berupa ikan patin. Salah seorang pemilik kolam mengaku memiliki 46 kolam di atas lahan seluas 28 hektar. Dalam setiap kolamnya, petani menebar sedikitnya 30.000 bibit ikan patin yang baru dapat dipanen 6 bulan kemudian. Dalam sekali panen menghasilkan 6 sampai 10 ton. Kalau per hari bisa ada mobil tuh apa tuh namanya? Sepikul, ada yang seton, ada yang 500 kilo. Ada juga yang speko 20. Itu jaga baring, pagar alam, lokal sini, pasar-pasar sini. Kalau harga, ada yang 16, ada yang 17. Ikan yang dipanen dihargai Rp16.000 sampai Rp21.000 setiap kilogramnya. Selain dibawa ke pasar induk Jakabaring, ikan dari desa Sungai Rengit dipasarkan ke sejumlah kabupaten kota di Sumatera Selatan. Sistem pemasaran dilakukan secara terbuka. Dengan kata lain, siapapun yang datang membeli akan dilayani, baik dalam jumlah besar, sedang maupun kecil. Bahkan jika ada yang membeli Rp10.000 pun akan dilayani. Kemudahan seperti ini dimanfaatkan oleh pedagang keliling yang menjajakan dagangannya dari kampung ke kampung. Salah seorang pedagang keliling mengaku setiap hari membeli ikan langsung ke kolam.
sekitar 20 kilo, kayak nila 10 kilo, lele atau sayuran, itulah. Ya namanya kayak motor kan enggak perlu banyak. Kalau di sini kan ini udah agak turun kan 16. Jual ya enggak mesti, kadang 22, 20 gitu kan. Terus kita jualnya kemana, Bang? Keluar sana Pak, ke perumahan-perumahan itu. Komplek-komplek. Banyak yang membeli. Ya sudah ada langganan Pak, tinggal nuju-nuju ya itu. Sebagai sentra produksi patin terbesar di Sumatera Selatan, perputaran uang di Desa Sungai Rengit setiap harinya mencapai 600 juta rupiah lebih. Nah, Kiki, di sana juga dilakoni oleh warga sekitar di sana karena ikan patin ini mudah dibudidayakan, Kiki, dan juga pengembangbiakannya juga sangat besar. Wow, ini juga menggunakan metode yang tradisional. Betul, ya, menggunakan kolam. Nah, kali ini kita juga akan membahas mengenai budidaya ikan tapi menggunakan metode yang lebih modern ya. Karena metode ini digunakan biasanya karena keterbatasan lahan. Ini ada dari Kabupaten Muratara di mana banyak warganya membudidayakan ikan dengan cara budidaya bioflok. Tadi itu ikan patin, kalau di Banyuasin ini ikannya ikan lele. Biasanya lele juga banyak dicari untuk dimakan pecel lele ya. Pecel lele pasti dari ikan lele. Betul. Nah, ini juga bisa menjadi inspirasi pemirsa kalau misalnya ingin membudidayakan ikan tidak harus seperti ada kolamnya yang di Banyuasin, juga bisa menggunakan metode bioflok. Baik, langsung saja Nadila kita ajak pemirsa ke Kabupaten Muratara. Mata pencaharian andalan warga di Desa Lubuk Kemang yang berada di Kecamatan Rupe, Kabupaten Musi Rawas Utara. Sebagian besar adalah petani, namun warga juga berwirausaha serta membudidayakan ikan lele. Ikan lele yang dibudidayakan di Desa Lubuk Kemang yaitu dengan sistem bioflok. Selain mudah dilakukan, budidaya lele dengan pola bioflok tidak membutuhkan lahan luas, serta hemat biaya pakan dan dapat meningkatkan produktivitas ikan lele. Upaya budidaya lele dengan pola bioflok juga sebagai langkah dalam mendukung gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Karena sistem ini memungkinkan dalam memelihara ikan dengan kepadatan tinggi. Inovasi ini diharapkan mampu menjadi salah satu terobosan dalam mensejahterakan masyarakat. Menurut Ketua Kelompok Budidaya Lele, Fausar, pola bioflok ini merupakan budidaya lele melalui proses penumbuhan dan pengembangan mikroorganisme, di mana proses ini dilakukan dengan cara mengelola limbah hasil budidaya menjadi gumpalan kecil sebagai makanan ikan secara alami. Agak besar dikit, tahan daya tahan tubuhnya lebih kuat. Hujan tuh pasti dong. Hujan panas, bahaya untuk benih kan. Oke, strateginya mungkin menggoda hujan panas. Nah, maka kita pasang atap. Nah, atap transparan, sinar masih dapat kan. Karena butuh sinar juga untuk bioflok, harus butuh sinar untuk menjadikan vlog ini. Untuk di sini kita mengembangkan ikan lele. Khusus ikan lele. Tapi di seberang di kampung satu ada sungai, anak sungai Rawat itu. Kita mengembangkan budidaya ikan mas, keramba ikan mas. Ikan mas. Ya, sekitar 30 keramba dengan isi sekitar 30.000. Untuk satu kolam terpal ini bisa berapa ekor? Ini kalau kolam terpal ini 2.000. 2.000 ya.
Pada tahap pertama, budidaya lele dengan pola bioflok telah disediakan sebanyak 16 kolam terpal dengan tebar benih sebanyak 2.000 benih per kolam. Diharapkan dari budidaya ini dapat meningkatkan perekonomian warga desa. Wah, ternyata banyak sekali ya Kiki ya, dari satu kolam bioflok ini bisa menghasilkan hingga 2.000 ikan lele. Wow, ini menjadi inspirasi ya untuk pemirsa ya yang ingin membudidayakan ikan tapi terkendala bisa menggunakan bioflok. Jadi udah ada kolamnya semuanya, bahkan ada programnya. Jadi kalau memang mau bisa nih langsung belajar aja ya. Dan pemirsa, kami akan kembali tentunya setelah jeda berikut akan mengajak pemirsa berkeliling ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tetaplah bersama kami dalam program Kampungku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah Kiki, dari tadi kita kan sudah mengajak pemirsa untuk mengelilingi berbagai macam potensi, mulai dari budidaya ikan, terus juga ada pasar tradisional. Nah kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk mengenali kreativitas. Nah tentunya Kiki, kreativitas ini menjadi modal utama untuk pelaku UMKM. Salah satunya adalah pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Jadi mereka ini membuat kreasi dari chunky bag nih. Jadi benang yang tebal gitu Kiki, dan dibuat menjadi kreasi tas kayak gitu. Wah Nadila, ini lagi viral-viralnya ya chunky bag ini ya, karena kan ini banyak sekali juga kelas-kelas yang untuk mengajari pembuatan chunky bag. Karena pembuatan ini bisa dibilang susah-susah gampang. Betul. Ya. Lihatnya mudah ya, tapi kadang waktu dikerjain susah juga ternyata ya. Betul sekali. Dan pasti pemirsa di rumah sudah penasaran bagaimana cara pembuatan chunky bag ini. Ini dia liputannya untuk Anda. Selain terkenal dengan potensi lahan persawahannya yang luas, kawasan Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang ini juga terdapat banyak geliat UMKM yang terus berkembang. Salah satunya ialah usaha rumah kerajinan tangan chunky bag yang mengubah benang tebal menjadi tas lucu dan keren yang banyak diminati oleh konsumen dan dikembangkan oleh ibu rumah tangga di kawasan ini. Bermula dari hobi dan antusias dalam dunia kerajinan tali temali, menjadi usaha produktif dengan usaha home decor, Noha Sepdia yang banyak diminati oleh pangsa pasar luar negeri. Usaha yang bergerak di bidang kerajinan tangan dengan bahan baku itu tali temali dan benang. Awalnya kita menjalankan usaha ini karena mengalami KDRT, tidak bisa menjalankan usaha sebelumnya yang full design. Jadi kita cari ide apa yang bisa saya hasilkan tapi tetap sambil membawa anak di kamar, di rumah aja. Alhamdulillah kita sudah memasarkan produk kita sampai keluar Indonesia, khususnya Singapura dan Malaysia melalui marketplace. Omset per bulannya itu 6-7 juta. Kalau Ramadan lebih dari itu, alhamdulillah. Proses pembuatan tas ini cukup mudah. Hanya membutuhkan waktu 1-2 hari saja, tergantung model dan kesulitannya. Tak hanya menjual chunky bag dan makrame yang siap jual, namun di sini juga menerima pesanan tas custom yang dapat disesuaikan dengan keinginan pembeli. Saat ini, para pembeli mancanegara lebih memilih custom produk
daripada produk yang ready karena mereka bebas menentukan ukuran dan warna sesuai selera. Untuk bahan baku yang digunakan dalam pembuatan tas ini pun berasal dari kaos atau kain bludru yang didapatkan dari penjahit di Lombok. Namun, dapat pula menggunakan kain atau kaos bekas yang tidak terpakai lagi, yang dijahit dan diberikan isian kapas atau dakron isian boneka sebagai salah satu opsi yang bisa dikreasikan. Kerajinan tangan ini tidak hanya dipasarkan melalui offline store saja, namun juga melalui online store-nya, yakni dengan memanfaatkan sosial media dan beberapa marketplace. Sehingga produk kerajinan tangan Chunky Bag ini sudah mampu menembus pasar internasional seperti Singapura dan juga Malaysia. Diharapkan ke depannya kerajinan tangan ini dapat menjadi inovasi baru, terutama bagi masyarakat yang ingin memulai usaha kerajinan tangan dan dapat meningkatkan perekonomian. Oke, ternyata tentunya geliat UMKM ini terus juga berkembang dan juga ini pemasarannya tidak hanya offline saja tapi juga online dan juga ini juga sebagai daya tarik untuk anak muda nih Kiki biar tertarik untuk berkreativitas dan juga melakukan kegiatan UMKM. Betul, apalagi ya Chunky Bag ini minatnya sangat tinggi karena banyak nih anak-anak muda sekarang yang outfitnya tuh nomor 1 ya. Apalagi kalau pakai Chunky Bag, aduh itu outfitnya nambah lagi ya kerennya ya. Nah tadi kita dari Kota Palembang kita mengajak pemirsa ke Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di sini tepatnya itu di Tanjung Alai ya. Ternyata anak-anak biasanya kalau setelah pulang sekolah ada yang mengaji, ada juga yang bermain. Apalagi di daerah perdesaan itu biasanya permainannya lebih seru ya daripada bermain gadget. Nah di sini ternyata selain mereka juga mengaji, mereka juga belajar untuk membuat layang-layang. Wah, layang-layang. Berarti di sana juga mereka memanfaatkan waktu luang mereka selain mengaji dan juga membuat layang-layang. Iya, dan ini Nadila uniknya kenapa layang-layang ini tuh ukurannya besar. Wah. Lebih besar dari biasanya ya. Jadi ini menjadi daya tarik sembari mereka sambil bergiliran mengaji ya. Langsung saja kita ajak pemirsa ke Kabupaten Ogan Komering Ilir. Wow. Desa Tanjung Alai yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, desa ini memiliki potensi pertanian dan perikanan. Di desa ini juga tidak hanya warga dewasa yang membangun kekompakan, tetapi juga anak-anaknya. Anak-anak di desa ini bersemangat dalam mengembangkan potensi diri yang tentu saja dibarengi antara belajar dan bermain. Bermain menjadi salah satu hal penting yang harus dibebaskan para orang tua bagi anak-anak ketika memasuki sore hari. Namun, tak hanya bermain, anak-anak ini juga diarahkan untuk tetap belajar mengaji. Memiliki langgar yang cukup kecil ini membuat para guru mengaji membagi anak-anak untuk dapat mengajar mereka satu persatu. Sebagian anak-anak dibebaskan bermain di sawah dan sebagian lainnya mengerjakan pembuatan mainan khas daerah mereka, yaitu layangan. Layang-layang barong yang merupakan layang-layang yang ukurannya lebih besar dari biasanya. Layangan ini naikkan dengan menggunakan tali khusus dan dibentuk dengan beberapa batang bambu yang dikreasikan dengan kertas minyak dan plastik. Membuat layang-layang paling besar dan menarik perhatian merupakan kreasi yang dituangkan oleh anak-anak desa ini untuk memamerkan layangan mereka saat diterbangkan.
Layang-layang ini diterbangkan di hamparan sawah yang mengering pasca panen oleh orang tuanya, sembari menunggu waktu dipanggil untuk giliran mengaji. Tiap sore kecuali Sabtu dengan Minggu, jam 2. Iya. Sampai selesai dek. Kadangan setengah 4, kadangan jam 4. Tergantung dengan ininya kan, dengan budaknya. Kalau dia banyak datangnya, ada yang kadang itu udah hadir, ada yang hadir. Iya, asal dia yang sudah ngaji, dia main keluar kan, nunggu kawannya marah. Kalau dia di dalam ini bosan dia. Kati ruangan ini dek dikit, sempit, anak muridnya banyak. Kami dulu sudah ngusulkan kan waktu ada ini minta lokal. Ini kan nenek yang punya tanah ini. Nenek masih punya tanah ini. Waktu itu diwakafkannya kan, tapi untuk TPA aja ini, untuk sekolah misalnya. Jadi memang di BLT anak-anak sambil bermain. Sambil ngaji kan dia bosan kalau di dalam ini baik. Lalamu dek dari gadis. Dah banyak ini rombongan. Kalau Ayu dari gadis ya, kalau yang lainnya dari taman sekolah langsung ngajarnya. Pengen anak-anak ini baca Al-Quran kan, kesempatan kita ada ilmu dikit-dikit ini kan. Anak-anak yang ikut mengaji mulai dari usia kelas 1 SD sampai SMP, sembari menunggu waktu sementara orang tua melakukan kegiatan penjemuran padi pasca panen yang dilakukan. Wah, ternyata kegiatan anak-anak di sana selain mereka mengaji dan juga belajar, mereka juga membuat dari permainan tradisional, dan juga permainan tradisional ini bisa dilakukan dengan bergerak ya Kiki, karena banyak sekali anak-anak zaman sekarang ini hanya menggunakan gadget saja, dan juga ini mengurangi kesehatan mereka. Geraknya tangan aja ya, kalau layang-layang kan semuanya gerak ya. Sambil lari, ngejar-ngejar. Sambil berolahraga juga untuk kesehatan anak-anak. Saudara, informasi dari Kabupaten Ogan Komering Ilir menutup perjumpaan kita pada episode kali ini dalam program Kampungku. Tentunya setiap minggunya kami akan mengajak pemirsa berkeliling ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Betul sekali Kiki, dan kita juga ingin menginformasikan kepada pemirsa di rumah yang ingin kampungnya diekspos dapat langsung saja menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Akhir kata, saya Nadila Zakira dan saya Rizky Ambrina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa lagi di episode Kampungku selanjutnya. Bye-bye.